Ya, teman-teman kita mulai kembali ya ngebahas emiten punya teman di weekend, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat terus ya bersama keluarga di rumah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support ya untuk channel ini, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya buat tidak ada manfaatnya karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Bagi yang telah memberikan support doa, terima kasih. Doa teman-teman luar biasa. Mudah-mudahan apa yang teman-teman doakan berbanding dengan apa yang teman-teman doakan juga ya. Dan dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Bagi yang telah memberikan dukungan berupa super thanks, terima kasih. Mudah-mudahan supaya teman dikalikan berkali-kali lipat dan digantikan dengan kebermanfaatan. Baik, dari Busan V katanya. 1Z hadir. Terima kasih ya Bro Busan selama memberikan support terbaiknya. TOOL Archie katanya. Nanti kita bahas juga teman-teman ya. Saya belum ngebahas lagi nih teman-teman ya. Tol Archie. Ada udah masuk watchlist. Humi dari Bro Cinta Stephen. PSKT katanya. PSKT. Pakai apa? Indikator pakai apa? Indikator. Indikator cek di sini teman-teman ya. Cek di playlist ya. Nanti cari namanya cara. Semua sudah saya jelaskan di situ ya. Indikator yang ada di sini nih sudah saya jelaskan semuanya. Playlist cari namanya cara ya. Cari cara nih. Cara nah di sini sudah semuanya sudah saya jelaskan. Silahkan dilihat dulu ya. Oke, sip ya. PJH PJHP 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 PSKT sudah. HDPA HDFA HDFA ya HDFA. Apalagi Haz dibahas lagi, nggak apa-apa Haz. Terus ini dari Bro Rekan Tani ya, Aidin. Materinya di bawah dengan ringan dan mudah dipahami, sering ambil bahan trading dari update-nya. Namun kadang kalah di mental waktu buat nunggu next pembahasan izin PKE BEX, MLP, Geo, HMSP dan oh amin. Makasih, ciao katanya. Makasih ya bro, nanti kita bahas ya. BKSL katanya digugat baiknya hold apa cut loss. Itu teman-teman kalau saya lihat ya kan gugatan ini perorangan. Kalau memang BKSL punya dana ya udah bayar aja lah gitu ya. Jangan menunda-nunda kewajiban, namanya juga bukan kewajiban gitu ya. Lihat isiannya teman-teman, kalau isiannya masih bagus, secara TA masih bagus ya. Secara TA masih bagus. Kalau TA-nya bagus ya saya pikir kalau TA-nya bagus itu ya masih bisa ditahan lah. Kalau teman-teman cut loss ya saya tidak menyarankan cut loss ataupun tahan teman-teman ya. Teman-teman punya planning apa udah gitu aja. Teman-teman kalau punya planning, lanjutkan planningnya. Kalau teman tapi kalau tidak sesuai dengan planning ya udah teman-teman ya. Saya sendiri selalu memberikan kepada teman-teman itu hanya informasi aja. BBKP nanti kita bahas di BBKP ya. Karena ya kalau cut loss teman-teman itu bagian daripada strategi, ditahan juga bagian daripada strategi, bahkan di average pun itu adalah salah satu bagian daripada strategi. Semuanya baik asal teman-teman melakukan planningnya apa. Ketika teman-teman tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang ingin teman-teman planningkan, gitu rencanakan, maka tindakan teman-teman harus perlu dilakukan untuk mencegah psikologis teman terganggu. Jadi teman-teman harus punya yang namanya peraturan sendiri gitu ya. Oke, saya akan ngambil ketika sekian saya akan cut loss, ketika sekian saya akan average, ketika sekian saya akan biarkan. Nah, itu bagian daripada strategi. Jadi ketika teman-teman masuk ke sebuah emiten itu strategi-strateginya harus sudah direncanakan. Pakai panah-panah aja teman-teman ya. Makanya saya suka dengan lukisan market maker gitu, gampang nandain teman-teman ya. Oke, begitu ya. Itu saran dari saya. Makasih, makasih sama-sama bro ya. PPKB nanti kita bahas. Sama yang TRX harian ya. Kecil agak susah dianalisa. Saham yang track hariannya kecil nggak susah dianalisa pergerakannya karena dengan uang nggak terlalu besar bisa naikin langsung. Arah dan candle bisa dimainkan betul. Kalau aliran teknikal biasanya masuk ke saham-saham yang TRX-nya hariannya lumayan besar yang lebih mudah diprediksi pergerakan dibanding saham-saham yang TRX-nya kecil. Betul teman-teman ya, apapun teman-teman ya,
Kalau teman-teman menganalisa, silahkan. Maka saya suka menyarankan kepada teman-teman ya. Carilah emiten-emiten yang liquid. Udah itu aja. Lihat aja bid dan offernya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat aja market cap-nya gitu kan. Jangan sampai teman-teman carilah market cap yang besar aja ya, biar teman-teman masuk bisa aman, keluar pun bisa aman gitu. Jangan sampai teman-teman masuknya gede, pas keluarnya susah. Nah, itu carilah emiten-emiten yang gampang masuk, gampang keluar. Makanya kenapa Foreign suka beri besar gitu kan? Mereka tuh gampang masuk, gampang keluar gitu, teman-teman. Yang penting itu. Esa, adanya Esa. Esa. Makasih sama-sama Ganet bikin grup tele. Tapi yang gratisan atau udah punya? Saya dari awal sampai akhir komitmen dengan apa yang saya ucapkan, tidak ada kelas, tidak ada media sosial manapun. Hanya dari YouTube aja. Begitupun dengan komentar. Saya tidak pernah membalas komentar dengan tulisan. Saya ingin membalas komentar dengan video ya, seperti ini direkam gitu kan. Nanti apa yang nanti ditanyakan, oh udah dijawab ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau pakai tulisan harus satu-satu. Jadi kalau pakai video enak tuh teman-teman ya. Ya teman-teman saya juga tinggal mengarahkan aja gitu, model tadi kan ada yang tanya indikator, udah saya kasih tahu aja videonya gitu kan. Jadi lebih enak mengarahkannya ketimbang saya harus baca satu-satu dan hanya untuk perorangan aja gitu kan. Tapi kalau untuk direkam video seperti ini minimal gitu ya, minimal yang baca ada beberapa orang. Oke, makasih dari Bro Ipan Virgo, sama-sama. Uang gimana, ada mau RI katanya. Baik, nanti kita bahas uang mau RI katanya. BBR bakal nyampe ke 5.000, mudah-mudahan teman-teman ya. Cek BBRI terdekatnya aja. Untuk BRI kan belum masuk ke MA 200 teman-teman. Tapi arah MA 2 sudah mulai ke depan sedikit ke atas. Tinggal butuh break aja. Kalau sudah break mah ke 5.000 juga bisa bahkan bisa 5.000 lebih ya teman-teman ya. Dari Bro Daud Hermanto, terima kasih bicara sama-sama bro ya. Nice. Saham Nice entry pas harga berapa sekali bahas WRG-nya kita bahas ya. Kalau Nice-nya kan saya kalau untuk entry dari harga teman-teman sesuaikan dengan ke teman-teman aja gitu ya. Kadang-kadang gini teman-teman, kayak kalau teman-teman kalau disuruh beli harganya di sini nih. Harga di angka 332, saya tidak akan suruh beli di sini. Tapi ketika harga 332 di sini, silahkan. Makanya saya ngambil itu, silahkan ambil emiten itu ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Bila mana MA 200 masih berada di atas, targetnya juga usah jauh-jauh. Tetapi kalau sudah mulai di atas, teman-teman, nah ini sudah mulai uptrend. Jadi saya menyarankan kepada teman, ambillah sebuah emiten itu ketika MA10 di bawah candle ya. Kalau MA10 sudah di bawah candle, nah saatnya dia naik. Tapi kalau MA 200 masih di atas, jangan terlalu tinggi-tinggi naiknya. Saya tidak akan memberikan rekomendasi harga berapanya. Tinggal tentukan sama sendiri teman-teman. Silahkan, saya sudah memberikan informasi yang saya tahu ya, berdasarkan apa yang saya alamin teman-teman ya. Gitu ya. Nanti WR kita bahas ya. Bahas Hill itu udah masuk wattlist ya. Oh ya udah masuk wattlist ya, tinggal dibahas saja. Mari kita bahas. Udah lama mari nggak dibahas ya. MIDI kenapa longsor? Kalau MIDI ngikutin CBDK, kita bahas CBDK, CSIS ya. Nah kita bahas lagi. Hadir dari Bro Reja Ahmadi. Makasih ya Bro Reja ya. Mak gimana katanya. Nanti Pundacat. Apa itu Pundacat? Cek di gini aja teman-teman ya. Di apa namanya, di cara ya. Saya sudah jelaskan tentang Pundacat ya. Garis apa itu? Lihat di itu aja. Apa namanya di sini nih ya, teman, sudah saya jelaskan semuanya kok. Semua yang saja. Bitek arigatou. Oh, Bitek ya, Bitek. Bitek semua sudah dibahas sering ya, tapi kita bahas lagi. WIPI sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Smart Money dari yang paling bawah pilihan indikator. Silakan cek di sini ya. Semuanya sudah saya jelaskan di playlist masuk ke cara ya. Saya sudah jelaskan Smart Money semuanya, indikator-indikator sudah saya jelaskan ya. Sip, tinggal dipilih-pilih aja ya. BNBR udah masuk watchlist, MTFN juga sudah masuk watchlist. Semangat, belum masuk watchlist. Makasih ya Bro Okta Lawyer ya. Makasih atas semangatnya.
Dari Iqbal Nur Fauzi Bong ya. Terima kasih, alhamdulillah saya bisa belajar sambil sharing. Semoga setiap ilmu yang saya dapat dari menjadi pahala buat saya dan akan juga, amin. Sukses, sehat selalu, amin. Makasih bro atas doanya. Makasih sekali atas doanya. Ya, mudah-mudahan apa yang bro ucapkan juga berbalik ya kepada bro, dilimpahkan juga ya buat bro Iqbal ya. Puri sudah masuk watchlist ya. Puri sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Oke, teman-teman lanjut. Ninggalin jejak mau lihat yang cut loss. Si Doma sayang di cut loss, teman santai aja. Bahas BKS ada kode pengajian. Udah dibahas BKSL di sini teman-teman ya. BKSL sudah dibahas ya. BKSL sudah dibahas di sini. Nih. Nah, ini ya BKSL sudah dibahas di sini ya. Oke, BKSL sudah dibahas. Hari ini nggak ada yang jualan. Nggak apa-apa teman-teman ya. Tidak hanya teman aja gitu kan. Semua trader juga pada ngeluh gitu kan. Tapi jangan menjadi patah arang teman-teman ya. Santai saja. Di mana ada turun di situ ada naik. Nah, gitu. NRCA. Nyimak dari Bro Armen. Sehat-sehat ya Bro Armen ya. TOS udah masuk watchlist. Webonya di harga 717. Nah, santai aja teman-teman ya. Pasti di up. Sekarang lagi downtrend aja. Coba udah masuk watchlist, hadir dari Busan V ya. Makasih Bro Busan selama memberikan support terbaiknya. NATO bukannya udah dibahas NATO? Mau dibahas lagi? Oke, kita cek NATO ya. Wow S kita bahas nanti. Terus, aduh saya ketrigger gara-gara tato pilot punya di Everest 131 jual dia 15. Terima kasih kan atas semangat. Amin. Makasih ya bro ya yang BKSL ya. Bad news is good news dari Putu ya. IHSG merah banyak emiten longsor. Banyak bandar cabut, apakah kenaikan nilai rupiah terung juga terhadap IHSG atau bandar pada cabut? Sebagian poren masuk, sebagian poren keluar. Dalam pergerakan IHSG pun ya tergantung dari masuk dan keluarnya dana gitu teman. Untuk alasan-alasannya teman-teman ya, itu tercipta karena ada berita-berita ya, ada yang percaya dengan berita ya pasti dia keluar. Kalau ada yang santai santai aja. Kalau pengeluaran foreign balik sedikit kok. Apalagi sekarang IHSG itu tidak hanya ketergantungan sama yang namanya foreign. Perhatikan teman-teman ya. Yang suka saya jelaskan untuk IHSG waktu kenaikan pertama ya di bulan April itu kan poren masih keluar tapi IHSG masih naik. Ternyata ada kejadian IHSG itu yang kemarin sebelum hari ini ada yang turun sampai 2%. Perhatikan ya, saham Mr. PP dilongsorkan, tiba-tiba naik lagi. Nah, itu memberikan pertanda, wey, kita tidak tergantung sama asing karena udah punya kekuatan. Satu kekuatan Konglo, teman-teman, yang satu kekuatan poren. Jadi bagus dah kepada retail ya. Jadi dalam keadaan apapun ada backupnya teman-teman ya. Bahkan IHSG pun waktu kita bicara teman-teman gitu kan, saya ngobrol tiap IHSG, saya bilang ini IHSG naik tapi poren turun kan, biasanya kalau IHSG naik kan poren ikut naik juga. Ternyata sudah berubah teman-teman. Jadi setiap zaman pasti berubah, setiap waktu pasti berubah. Makanya kita itu jangan alergi atas perubahan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ikai sama Bex katanya. Ikai Bex udah back ya. PPRI nanti kita bahas ya. Jalur Prasetyo. Tool WNTD nanti kita bahas sama CSIS ya. Nanti kita bahas ya. Oke teman-teman ya, mungkin untuk diulasnya segitu dulu, nanti kita bahas lagi ya. Baik. Yang pertama ada emiten gula, teman-teman, gula. Kita cek dulu gula. Punya siapa gula? Dari Bro Oka Mahardika, gula gimana? Target harga berapa? Kira-kira tapi masing-masing. Saya masih pegang 238. Target gula utama berapa? Kalau gula itu target utamanya sudah selesai di sini, teman-teman. Ini putaran kedua ya. Ini putaran kedua di harga 550. Tanda kenaikannya sudah dijebol semuanya, teman-teman ya. Nih 3, 4. Kita bikin
area penurunan, wih bagus banget teman-teman si gula nih. Secara candle bagus loh teman-teman ini. Dia tidak meninggalkan jejak penurunan di level sini nih, ya. Hanya di level bawah aja sini nih. Gula bagus nih. MA 200 sudah berada di bawah candle. Terus sudah mulai menghadap ke atas, tanda penurunan hampir tidak ada. Ini harga terendahnya, yang penting dia tidak jebol area candle panjang ini, bagus teman-teman. Berhari ini tanda kenaikan sudah dibikin ya di angka 450, bagus. Dia open gap up atas langsung diturunin lagi tuh bagus. Artinya menutup gapnya. Saya kasih tanggal berikutnya, tanggal 24/01/26. Perhatikan teman, target berikutnya di angka 555. Bila mana di break, maka target gula adalah selanjutnya di mana? Coba cek. Nah, ini gula masih ada potensi kenaikan ke angka 537. Saya punya triple 5. Berarti nanti ke level 650-an, teman-teman. Berarti kita di sini dulu deh. Nanti kalau sudah mulai break nih, ada target di sini 755 ya. Ini putaran kedua, artinya putaran satu di sini, ini putaran kedua. Bila mana tidak sanggup melewati area sini, teman-teman ya, dia akan mencari koreksiannya dulu. Nah, bila mana koreksiannya masih ditahan di MA 200, masih sini nih, masih ditahan ya di atasnya, maksimal ditahan di sini nih. 376, itu masih aman. Yang patut waspada ketika candle panjang ini dijebol. Ke angka berapa di bawahnya 34, yang patut waspada aja, tunggu aja konfirmasi. Dia bikin support dulu. Bagaimana bikin support? Dia harus melewati MA 20 dulu. Setelah itu, kalau ada putar balik lagi atau ada dorongan ke atas melewati MA 10, maka yang bawahnya di bawah MA 20-nya itu menjadi support. Nah, itu akan menjadi kekuatan baru, teman. Artinya dia tidak mau lagi ke bawah lagi gitu. Tanda penuh saya hapus dulu sini ya. Tidak mau ke bawah lagi, cenderung dia akan memberikan harga support terbarunya nanti, teman-teman ya. Jadi nanti pas support punya harga baru buat si market makernya, maka dia akan di up lebih tinggi lagi biasanya gitu ya. Nah, nanti si supportnya itu akan menjadi tahanan gitu. Makanya saya bilang kalau ada sebuah emiten yang bikin support itu bagus, teman-teman. Di sini kan gagal support nih. Ini sudah mau menjadi support nih kan, gagal dia tuh tiba-tiba bikin support hanya di sini aja nih. Nah, teman. Jebol, dia bikin lagi harga terbawahnya. Nah, gini teman-teman, kalau supportnya begini nih, dia naik terus melewati MA 20 kan ini menjadi tanda penurunan di sini. Nah, bila menjadi support itu ketika dia sudah masuk lagi ke MA 10-nya. Nah, pas masuk MA 10 cuma ada doang di sini satu doang nih. Nah, ini supportnya. Ternyata pas dia mau bikin support, dia turunin lagi, jebol support, bikin lagi support yang baru di level sini, dia masuk lagi ke MA 10 ya, karena kan sudah masuk MA 10 nih. Ini harga terbawah, ini MA 10, diberikan MA 10, nah ini akan jadi support. Wadah ini kan bukan support, hanya penurunan biasa aja. Kalau ini support nih, dia kalau dilewatin waspada, dia cenderung jadi pertahanan, pas dilewatin waspada teman-teman ya. Kalau sebelum dia bikin support mah ini hanya penurunan biasa aja, turunnya biarin aja dulu. Tapi kalau sudah jebol model ini jebol support, nah waspada kan udah support, lumayan turunnya lah teman-teman kalau sebuah support itu ya. Oke teman-teman, untuk si gula ya, posisi Banar Poren masih ada di dalam walaupun kemarin ada pembuangan 1,2 miliar. Tapi kalau teman-teman perhatikan pengambilan Poren itu sejak tanggal 24 Desember ya. Sudah lama juga 24 Desember. Jadi jangan heran teman-teman ya kalau mereka itu. Makanya kita kadang-kadang ya baru ngambil sehari dua hari, wah turun nih. Mereka itu ngambil 24 Desember, bayangin aja teman-teman ya. Sekarang sudah 24, sebulan dia ngumpulin barang dulu, baru bisa memaaf harga dan baru jualan. Jadi wajar sekali. Makanya kenapa nggak niru mereka sih gitu teman-teman ya. Mereka aja ngambil pelan-pelan dulu gitu kan, tinggal lihat TA-nya aja gitu kan. Oke teman-teman, untuk si Banar Poren masih ada di dalam, masih ada si TP sama si BK, masih punya barang ya, walaupun kemarin keluar tanggal 23, coba cek tanggal 23-nya siapa yang keluar. CC keluar ya, tidak begitu banyak. ZP masih mempertahankan diri. Banar lokal sudah masuk lagi 19 Januari. 19 Januari Banar lokalnya ada siapa yang ambil? Nah, CP teman-teman masih AG bagus. Walaupun ada XL tapi di bawah MG sudah mulai masuk, CP AG sudah mulai masuk. Kita cek yang terakhir walaupun ada pembuangan, MG masih masuk teman-teman 14.000 lot ya. Saya pikir untuk ke putaran kedua bisa. Nah, bila mana dia tidak sanggup break putaran keduanya, teman-teman tunggu koreksiannya aja ya. Kalau koreksi sudah terjadi koreksian lagi, tunggu pantulannya. Kalau pantulan dia akan menembus ini lagi, terus teman-teman ya break, nah baru akan kenaikan. Tapi kalau belum nyampe sini sudah dikebawahin lagi, waspada. Area penurunan sedang akan terjadi. Ini setengahnya sudah mau dilewati, saya pikir ke level sini bisa teman-teman.
Apalagi Banaloka sama Siporen ini masih ada. Waspadalah untuk area penurunan agak jauh dikit ya. Maksimal aman banget di level 414, waspada 370 dan harus teman-teman perhatikan 324. Bila mana jebol sini waspada teman-teman ya. Oke, teman-teman seger sekarang, seger. Seger. Segar, udah sampai target teman. Segar sudah sampai target. Ada lagi nggak untuk target berikutnya? Wis, harga sudah mulai mahal, teman-teman. Ingat ya, harga sudah mulai. Saya tidak punya target lagi di atasnya. Harga wajarnya 192, 490, sekarang sudah lebih daripada itu. Harusnya sudah mulai. Kok dihapus? Nah, berarti ini kita tinggal nyari bonusnya aja. Kita bikin selesai di sini ya. Apa-apa itu ada finishnya teman-teman ya. Mau kemana lagi, udah finish teman-teman ya. Saya sendiri sudah finish. Andaikan dia, tapi gini teman-teman ya. Bila mana dia ditahan di level 620, di sini 620, maksimal di sini ya. 560 itu masih posisi baik-baik aja. Itu informasi yang saya berikan kepada teman-teman. Maksimal ditahan di level sini nih. Jangan sampai lepas 560. 560 tembus waspada, ini kan area penurunan nih ya. Berupa gap teman-teman ya. Kalau gapnya kejebol waspada ya. Tapi kalau dia bikin support, teman-teman bikin support ya. Artinya dia melewati MA20 dulu, lalu dia ada balik arah lagi untuk menembus tanda kenaikannya. Saya tidak punya tanda kenaikan. Hanya sampai sana selesai, sudah selesai untuk seger ini. Tapi apakah akan ke atas kita cek nanti. Ini hari ini 10 tahun 23 ya. 10,6 miliar foreign keluar. Ya, siapa yang keluar? Ada AKCCJP yang masuk BK cuman 2,7 ribu lot aja atau cuma 153 juta. Apakah mereka sudah keluar semua? Tidak, teman-teman. Dia masih punya banyak barang nih. 25 November kita cek deh. Harusnya dari Oktober sih. Biasanya Oktober ya. Biasanya dari Oktober dia ngambil. Oh iya, nyisain barang doang dia. Tapi untuk dia sudah ngambil lagi. Nah, kita cek foreign CCC masih punya barang 8,7, AK 6,2, BK 1,2. Jadi mereka masih punya barang. Jadi kalau dia diturunkan yang maksimal 565 ya sampai ke level sini, itu masih posisi baik-baik aja, tapi waspada ketika sudah jebol area 535 ya. Karena dia belum bikin support kan. Waspada dia bikin supportnya landai. Kadang-kadang hampir menyentuh supportnya. Ya kan belum bikin support nih. Waspada aja ya. Bandar Poren hari kemarin keluar, Bandar Lokal tapi masih ada di dalam. Kalau kita cek sini tuh, Bandar Lokal masih ada di dalam nih. Dia ngambil sejak tanggal di sini, tanggal 11 Desember. 11 Desember. Nah, bandar lokalnya siapa yang ngambil? Ya ada CP bagus, MG juga bagus, YU juga bagus. Artinya si bandar lokal sama semua sedang ada pengambilan. Nah, kita cek di sini nih, harga sudah mulai premium ya. 747 teman-teman, tahun berapa ini? Tahun 2023 ya. Kita cek harga tertinggi 655. Tuh teman-teman sudah kena targetnya. Nah, di sini kan tahun 2023 kan, nah Desember. Ya Desemberan di sini. Nah, kita cek di sini nih, ada tanda kenaikan nggak? Kalau tidak ada kenaikan ya udah, teman-teman. Saya kawal sampai situ aja gitu ya. Ada kecil banget, teman-teman, tapi mudah-mudahan bisa di-break sih level sini ya. Ini mah bonus aja lah, teman-teman ya. Kalau target saya kan sudah tercapai dengan baik, 755 ya. Ada yang ke 755. Cuma saya mengingatkan kembali kepada teman-teman ya. Ini harga sudah premium, target saya sudah selesai. Kalau teman-teman yang bersyukur ya mungkin sudah take profit gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil masih ada peluang 755, tapi saya mengingatkan harga sudah premium. Premium dari mana? Tengah ke atas, teman-teman ya. Kalau teman memaksakan diri ya silahkan aja. Informasi yang saya berikan kepada teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman mau masuk, saya sarankan, ini kan harga sudah mulai tinggi, masuk 15 menitan aja. Cek di sini 15 menitan. Ini kan posisinya masih bagus. MA 200 masih menuju ke atas. Nah, di sini kan ada support nih. Di angka 615. Jangan sampai jebol. Teman-teman pakai aja di sini supportnya ya. Kalau mau scalpingan ini masih bagus posisinya.
Tapi kalau dia lepas dari 4620, sini kan ada shadow nih teman-teman ya. Biasanya teman-teman itu suka dipakai shadow untuk sebagai cut loss, lebihin dikit aja. Jangan sampai ini suka jadi area apa ya? Foreign bukan si market maker itu pasti ke arah sini dulu nih kalau mau dibikin cut loss. Pas area cut loss kan pada cut loss di sini nih. Pada area cut loss-nya di angka 575 biasanya. Ini kan 15 menitan ya. Bedanya dengan day trade ketuk swing gitu ya. Nah, bila mana sudah mulai gagal di 575, lebih dikit untuk cut loss-nya 565 atau 560 lah, melewati MA 200. Nah, kalau MA 200 masih menuju ke atas, walaupun di break, kalau masih menuju ke atas itu masih ada peluang. Tetapi kalau sudah mulai menuju ke bawah, waspada ya. Ini masih ada peluang, MA terus masih di bawah karena menuju ke atas. Targetnya bisa 755, cuman ini harga sudah mulai premium, saya mengingatkan aja. Harga sudah mulai premium, tapi dengan catatan bandar lokal masih ada di dalam, bandar foreign pun masih ada di dalam. Walaupun sudah ada pembuangan selama kemarin, transaksi kemarin ada siapa foreign yang ngebuang ya. Tapi kalau kita perhitungkan si bandar foreign itu masih banyak barangnya, dan bandar lokal juga ada pengambilan, terutama ada broker yang suka memaaf harga dan bikin shadow, CP sama MG. Nah, MG yang suka bikin shadow, CP suka memaaf harga lah. Saya pikir ke level 755, kalau penguatannya seperti itu masih bisa terjadi, tetapi sayang banget teman-teman kalau dia jebol level sini 530, ingat teman-teman ya, kita tahu arah akan ke atas, cuman kita juga harus tahu di mana kita harus meminimalisasi resikonya. Kalau kita sudah tahu minimal risiko, oh paling level sini gitu kan, sampai level sini nih 500, ya udah teman harus bisa melakukan apa. Dan harga pun sekarang sudah premium, gitu aja teman dari saya ya. Oke, untuk segar seperti itu ya. HMSP. HMSP ini. Lagi ada yang ngungkit-ngungkit lagi nih, teman-teman ya. HMSP. HMSP sudah tanda kenaikan sudah mulai dijebol, teman, sudah mulai bagus ya. Secara TA masih posisi bagus, masih uptrend. Kita kasih tanda penurunan yang baru ya. Kemarin di sini ya tidak dilewatin. Nah, kita bikin lagi yang baru di sini. Mudah-mudahan tidak dilewatin ya. Cuma dia belum bikin support berikutnya. Bagus dah. Dia tidak bikin support karena sudah terjadi support. Support 1, support 2 di sini nih. Nah, dia mau menjajaki dulu area 875, nanti targetnya 995 teman-teman ya. Nih. Ini area sudah di oh ya salah tempat di sini. Nah, area sini, area kuat berarti ini. Sudah 2 kali. Bila mana ketiga kalinya tidak di gubris teman-teman atau tidak mau di break, tunggu dia koreksi dulu. Nah, koreksiannya jangan sampai lepas daripada sini. Maksimal itu ya di 1 tick di atasnya ataupun beberapa itulah teman di 735 teman-teman ya. Itu mungkin masih posisi baik-baik aja. Waspada ketika jebol area 720. Soalnya nih agak sedikit panjang teman-teman ya untuk area supportnya. Ya kalau bikin support panjang ya dari mulai bulan Oktober, perhatikan jangan sampai November, November sampai ke level Desember. 1 bulan dia dilongsorkan tapi tidak jebol support. Juga sama nanti bila mana terjadi kenaikan yang agak panjang tapi dia bikin supportnya agak lumayan landai, memang kebiasaannya ya. Tapi bandar foreign bagus nih pungutannya. Walaupun ada pungutan walaupun ada pembuangan di sini, tapi dia ngambil lagi. Memang hari terakhir dia ngebuang si foreign 13,8 miliar. Tapi kalau kita lihat pungutannya, lebih banyak pungutannya daripada pengeluaran. Di sini lihat ya. Foreign lebih banyak pengambilan daripada pungutannya. Pembuangannya. Di sini ada CC yang ngebuang sama AK, KI masih masuk. Kalau kita gabungkan aja dari tanggal 13 Januari untuk bulan Januarinya aja, foreign itu masih punya barang. ZP 12 miliar, AK punya 6, TP punya 1. Yang ngebuang DP QA doang. Ya. Mereka juga buangan, cuman kan masih punya barang, maksudnya seperti itu. Targetnya nanti 955 dulu ya. Trennya lagi bagus, lagi uptrend. Lagi uptrend dan lagi bagus nih, ya. Bandar lokal pun sama, masih posisinya penguat, masih posisi pungutan. Wajar sekali kalau dimerahkan ISG ya, kalau tidak jualan ya patut dipertanyakan. Ini siapa yang ngaturnya, teman-teman, market maker atau bukan gitu kan. 19 Desember ya. Kita cek bandar lokal 19 Desember siapa yang ngambil. Ada si SQ ya sudah ngambil 22,2 miliar, YU sudah ngambil 11, BK sudah ngambil 6. BK lokal nih.
Artinya brokernya broker poren tapi KTP kecamatan ya. Ditambah dengan si XA teman-teman kita. Oke. Target 995 ya. Sudah tidak ada lagi ke atas kecuali kalau di break kita akan bicarakan lagi. Fokus terhadap target yang sudah dijadwalkan aja teman-teman ya. Sip. MPPA. MPPA itu punyanya itu teman grup Lipo ya. MPPA aku mana? Mohon maaf ya baru di itu ya. MPPA punya 74 tadi mau kejemput cuma agak kuat dia. MPPA terima kasih. Update MPPA menarik. MPPA. MPPA dong. Dari Brodam. MPPA baik. Mohon maaf ya baru dibahas karena sebenarnya sudah dibahas teman tuh. Ya di sini nih. Dia sudah area ini bukan target ya, targetnya di sini nih. Kemarin sempat naik tinggi. Ya, kemarin sempat naik tinggi, kita kecilin dulu bahwa emiten sudah kita hapus. Dia malah menunjukkan jejak penurunan. Kemarin kan tidak ada nih. 58 jejak penurunan, teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya, ini jejak kenaikan lagi, saya bikin jejak kenaikan di sini. Kita pindahkan ke atas aja. 240126. Kemarin di sini dijebol ya. Tanda kenaikan yang sedikit jauh di sini nih. Langsung naik ke level sini, dibawa turun lagi, ke bawah lagi. Ini kalau secara TA sih teman, kalau kata orang-orang ya teman-teman ya, kata orang-orang nih. Wah, kata emiten 50 nggak bisa di TA kan ya. Itu sih pandangannya semua istilah gini teman-teman ya. Semua pendapat itu boleh, tidak ada yang melarang. Silahkan berpendapat ya, tidak ada yang melarang mau ini mau itu silahkan. Kalau begitupun dengan pendapat teman-teman yang lain. Teman-teman istilahnya ya udah itu kan pendapat A, ini pendapat B. Ya kalau diadukan ya silahkan aja nanti hasilnya seperti apa gitu. Jangan menyalahkan antara pandangan satu dengan pandangan lain. Kenapa? Karena masing-masing pendapat itu dilindungi sama undang-undang, teman-teman ya. Oke. MPPA kenapa saya kasih tanda kenaikan di sini? Ini gap. Kemarin waktu tanggal 22 dia close-nya di angka 68, tetapi pas tanggal 23-nya dia open di angka 66, meninggalkan dia jarak antara 68 sama di angka 66. Nah, itu meninggalkan gap. Nah, ini gap pasti kejemput, teman-teman ya, pasti kejemput untuk saat ini. Cuman untuk saat ini ya, area si bandar lokal lagi jualan dulu. Perhatikan, tapi tidak menutup kemungkinan, teman-teman ya. Terkadang terdeteksi bandar lokal jualan, maka kita akan lihat siapa yang ngambil. Ternyata MG lagi keluar ya. Ini juga ada si PDIP masuk tidak terlalu besar. Nah, siapa tahu dia pas jualan ngambil lagi ya tanggal 22-nya kita cek. Kita cek tanggal 22 yang memaaf harga siapa. Nah, yang memaaf harga itu kan di sini terlihat jelas jualan juga ya. LG itu keluar lagi. MG nih teman-teman pelakunya nih. Tanggal 22 tuh MG dia maaf harga YB ya. Nah, pas tanggal 23-nya perhatikan di sini teman-teman ya. Nah, MG keluar. Nah, yang suka saya bilang MG itu jago bikin shadow nih. Shadow-nya pertama di sini, yang kedua di sini. Makanya suka aduh nih kalau MG bikin. Kalau shadow ke bawah sih enak teman-teman ya. Kita bisa ngambil di bawah gitu kan. Makanya kalau MG masuk lagi, saya pikir itu akan menarik, teman. Perhatikan MG LG kalau sudah mulai masuk, teman-teman. Karena di sini terdeteksi bandar lokalnya keluar, tetapi pas tanggal 22-nya itu ternyata MG masuk ya. Berarti kan bandar lokal antara si LG, YB, teman si Awas sama si XA gitu kan. Makanya kalau MG masuk, dia sebagai bandar luar sudah mulai masuk lagi, perhatikan. Terus sekarang kan sudah MA10 sudah mulai dibawa di tengah. Semua MA di tengah, teman-teman. Semua MA masih di tengah, jadi masih posisinya tersembunyi. Sabar aja dulu. Saya aja punya target ke 89, di sini satu di angka 76, yang kedua di 97 nih target yang saya canangkan. Ini adalah emiten salah satu ini bisa ke 140-an teman-teman ya. Kalau kita cek di sini MPPA masih ada, cuman ya standarnya di sini teman-teman ya 115 ya. Jadi teman-teman yang nyangkut di angka 70-an masih bisa kesebut ya, teman. Cuman ingat ya, yang suka saya bilang ketika emiten itu 50-an ya harus ekstra sabar, teman-teman ya. Harus ekstra sabar. Soalnya bandar lokalnya belum mengut kembali ini. Foreign aja nah kalau foreign masih ada di dalam nih.
Tuh, poin masih ada di dalam ya. Dia ngambil keluar. Walaupun endingnya keluar gitu ya 1,2 miliar, tapi kalau kita gabungkan masih punya barang. Kita cek nih tanggal 26 November ya. 26 November. Poren. Nah, poren masih ada barang di dalam nih. YU tuh 1,2 miliar lagi, masih punya barang dia. Ya. Jadi kalau yang 74 apakah bisa ke jemput? Berapa 7? Berapa nih harga yang teman-teman ini? 74 ya, betul ya. Apakah bisa kejebut? Bisa, teman tenang aja. Cuman ingat ya, emiten gocapan harus ekstra sabar. Kalau mau average, teman-teman silakan aja. Kalau kita sudah tahu emiten ini gocapan, berarti ngambilnya di gocap aja. Sama-sama nunggu, teman-teman ya. Teman-teman nunggu kejemput di 74, ya. Nah, teman-teman beli di gocap nunggu juga untuk ke angka 74. Oh, pilih mana? Yang satu milih cuan, yang satu milih kejemput. Sama-sama nunggu. Jadi kalau dia sudah berada di angka 50, kali ini emiten 50-an, teman-teman ya. Mungkin di 60, rata-ratanya kan dia di angka 62, teman-teman ya. Nih, 50, udah ngambil aja ketika 50 gitu ya. Kalau secara MA sih kemarin kan jebol nih MA 200-nya ya. Kebiasaannya jebol MA 200 dia naikin lagi ya. Padahal lagi jual dulu. Tunggu sampai bandar lokal ngambil lagi ya. Antara LG sama si MG. Kalau sudah ngambil. Atau enggak kalau si CP masuk, saya pikir akan lebih menarik lagi teman-teman ya. Soalnya masih dikuasai sama teman-teman kita di atasnya. Nah, MBK semua masih punya barang nih ya. Kalau tapi kalau kita cek kalau MBK kan keluar masuk, makanya cek transaksi terakhir aja si MG kan masih keluar. Kalau dia masuk lagi masuk aja teman-teman. Karena MG itu suka bikin shadow, manfaatin shadownya. 74 apa bisa kejemput? Iya, bisa kejemput. Targetnya itu standar itu di angka 115 ya. Kecuali kalau sudah break di harga murahnya 141 ke atas, nah dia akan bermain di harga tengah ke atas. Kalau sekarang masih bermain di harga murah ke bawah. Oke, teman-teman untuk MPPS itu ya. Tunggu sampai bandar lokalnya masuk lagi ya. Atik sekarang teman-teman. Ada Atik. Atik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saham Atik. Nuhun, salam sehat, sawang suana bro. Osis ya, Nur Aida Munaf. Makasih sis Nur Aida. Atik ya. Atik, target semua udah tercapai itu. Ini nih. Nih area ini teman 755 itu area banda nih. Bila mana area bandanya sudah ditaklukkan, maka dia akan break ya. Tunggu breaknya teman-teman nih. 1 2 3. 1 2 3 ya. 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali sebelumnya area kuat. Bila mana di break maka targetnya ini masih tanda kenaikan juga di sini teman-teman ya. Bukan area target sini 1000 targetnya. Kita cek si Atik posisi di mana. Atik posisi masih banget di harga murah. Ya, targetnya harga tengah aja. Kalau nggak standarnya 952. Kalau saya targetnya 1000 dulu deh. Ya. Ada ke atas tuh, ke atas ada teman sampai ke angka 2090 ada. Cuman kuat nggak nahannya. Makanya saya targetkan ke angka 1000 aja dulu ya. Ini lagi sideway, kebiasaannya sideway, teman sideway break teman-teman ya. Ini tanda penurunan sudah dijemput dengan baik. Saya bikin tanda penurunan lagi di level 615-nya. Step 1, step 2, step 3. Kalau terjadi kenaikan jadi step 3. Dia lagi berusaha ngebreak, teman-teman kalau sudah ngebreak akan terjadi kenaikan sampai ke level 8450 lebih. Targetnya 1000 dulu. Bila mana harga sini tidak mau dibreak lagi terus dia turun, melainkan lagi turun dulu nih. Jangan sampai jebol level sini ya, 635 ya. Karena kalau jebol 635 waspadalah. Dia akan jebol. Ini support nih. Nah, juga support ya, teman-teman. Supportnya ada 2. Jadi kalau dia jebol support waspada MA 200-nya. Ada candle panjang di sini kan candle panjang nih jangan sampai dilewatin. Jadi maksimal ditahan harus di angka 515. Bandar lokal masih terus ngambil dari mulai tanggal 12 Desember. 12 Desember, mana 12 Desember? Nah, 12 Desember ada ZP ya sudah mulai masuk BQDR, jarang emit broker lokal ya. Lokal retail gitu ya, ada HP juga sudah mulai ngambil walaupun sedikit ya. Poren bagaimana ngambil keluar tapi terakhir dia ngambil 5 juta net buy-nya. Nah, kita cek untuk porennya tanggal 23 ada sedikit amat cuma 6 juta ya.
Kita gabungin deh dari tanggal 30 Desember. Nah, 3.800 cukuplah teman-teman. Kan si Atik bid over tipis ya. Tidak terlalu liquid ya. Apa liquid? Kita cek dulu. Ya, teman-teman tidak terlalu liquid ya di sini. Nanti kalau sudah mereka berdua kali lipat nih dari biasanya 3 kali lipat itu cenderung akan di up teman-teman. Saya tulis di sini bid over tipis ya, kurang liquid. Jadi wajar kalau ada yang bid over tipis ya. Sudah dicatat deh bid over tipis ya. Udah belum ya? Nah, udah. Ini step by step sudah mulai bagus sih teman. Cuman ya bid dan overnya doang tipis ya. Jangan terlalu ngambil banyak teman-teman ya. Teman-teman kalau punya bayar 1.000 dihajar bisa ARB nih. Ya, begitupun kalau teman-teman punya dana 2.000 buat beli lotnya bisa mengarahkan, makanya waspada. Makanya emiten yang tipis seperti ini memang dijagain, cuman kalau teman pengen meng-ARB kan masih bisa dengan 1.000 lot aja bisa di ARB. Makanya hati-hati aja. Oke, teman-teman MTEK sekarang ya, MTEK. MTEK, kita cek MTEK. Ya, mulai ada gangguan. Tunggu sebentar, teman-teman, ada gangguan ya. Nah, MTEK sudah mulai diakumulasi lagi sama bandar lokal nih 2 hari. Tanggal 21, 22, oh 3 hari berarti. Kita cek kepastiannya deh. 20. Tanggal 20 MTEK sudah mulai diambil sama bandar lokalnya. Kita cek 20. Siapa yang ngambil? Ada si OD ya, YB, SQ, ada teman-teman kita. Ada RF, tapi Ajit sama JP masih keluar. Poren juga sudah mulai ngambil lagi sejak tanggal 16 Desember. Ya, 16 Desember. Kita cek. 16 Desembernya. Ada si AK ya, sudah ngambil 107 miliar. Tapi secara TA belum memungkinkan untuk ngambil. Tunggu dulu sebentar. Biarkan MA10 di bawah candle menuju ke atas. Hati-hati kalau terjadi MA10 bahkan menuju ke atas meninggalkan gap. Biasanya suka ada penurunan. Boleh gini nih ya, MA10 dilewatin tapi dia meninggalkan gap. Nah, besok ada penurunan. Lebih baik sabar aja dulu. Udah tunggu dulu teman-teman ya. Karena lagi proses penurunan dulu nih. Tapi trennya masih bagus, masih uptrend. Kenapa masih uptrend? MA200 masih di bawah, artinya masih menuju ke atas. Sabar dulu, saya tinggal nunggu break aja. Target ini hanya tanda kenaikan aja, tinggal nunggu break aja. Ini nunggu break, ada ketidakmampuan dia teman-teman ya. Targetnya itu sebenarnya sampai sini aja nih ya. Tinggal nunggu break aja, kalau sudah nunggu break maka dia akan menunjukkan kenaikan, tapi tidak kalau dia tidak mampu ngebreak ya, apalagi tidak mampu melewati harga tertinggi sebelumnya. 1, 2 nih mulai dilewatin ya. Makanya harus bisa melewati harga tertingginya. Berarti di level 1195. Bila mana sudah di break, koreksinya tidak melewati support, maka dia akan menunjukkan kenaikan. Kalau sekarang jangan masuk dulu, walaupun trennya masih up, bandar lokal sama Sipora sudah mulai masuk, tapi sabar dulu. Semangat sudah berkumpul dengan baik, tapi sabar dulu. Biarkan MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Nanti kalau teman-teman ingin agak sedikit lumayan tingginya, lebih baik sudah break aja area sini nih. Tapi dengan catatan nanti lihat foreign sama market makernya. Sorry, market maker lokal sama foreign sudah ngambil banyak lagi enggak. Kalau sudah nggak banyak, teman-teman masuk aja gitu kan. Tapi masuknya jangan all in teman-teman ya. Kalau all in itu teman-teman istilah doang. Sebenarnya mereka juga kayak yang all in tuh teman-teman punya dana 10 miliar gitu ya. All in 10 miliar. Dia pasti masuknya bertahap, nggak mungkin sekaligus masuk. Kalau retail teman-teman ya. Kalau market maker mah 10 miliar ya cuma sekali hentakan doang. Kan besok beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian bisa keluar lagi gitu kan, karena mereka kan pandai ngambil 1 tik 2 tik atau enggak 100 istilahnya 100 poin gitu teman-teman ya. Kalau retail all in itu lebih baik teman-teman masuknya sedikit demi sedikit aja. Kalau sudah merasa cukup ya udah teman-teman tinggal tambah muatan aja, bisa tambah muatan gap up ataupun gap down gitu kan, ataupun nanti teman bisa masuk gap up mungkin nih. Jadi ketika teman-teman mau naik bisa tambah muatan di situ, atau ketika turun teman tambah muatan. Kalau teman-teman punya yang namanya strategi tambah muatan. Oke teman-teman, MTEK sampai itu dulu ya. Bandar Foreign pun masih bagus. Saya tinggal nunggu break aja di sini nih. Maka saya tidak kasih target, karena target saya yang saya canangkan sudah selesai itu, sudah selesai di sini. Berarti babak kedua nanti kalau sudah mulai naik lagi, saya pikir babak kedua lah teman-teman.
Saya namain babak kedua karena babak pertama sudah selesai. Oke, sip ya untuk si MTEK. Lanjut ada Puri, teman-teman. Puri Global Sukses. Puri dari bintang-bintang ya. Dari berobang dadang. Puri. Puri pucuk tercapai. Udah, teman-teman, ya. Puri posisi tanda kenaikan kemarin di break di sini nih sudah mulai bagus. Paling sekarang si Puri itu lagi turun gunung, teman-teman ya. Kemarin dia sempat longsor menembus MA 200, sekarang sudah lagi menembus MA 200. Di sini teman-teman ya. Dia harus ngebreak dulu area sini nih. Kalau sudah ngebreak area sini, teman-teman, area break sini ya. Baru dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Ini kan babak kedua, teman-teman ya. Ini babak kedua karena babak pertama sudah selesai. Lihat pundacat berarti sudah mahal ya. Berarti dia sudah keluar dari harga mahalnya, sudah lagi turun gunung. Mana teman-teman? Nah, habis turun gunung teman si Puri ini. Jadi teman-teman ya udahlah. Kalau habis turun gunung, tunggu dulu dia sideways dulu karena kebiasaan dia sideways dulu kan. Baru di up lagi. Ya mungkin nanti targetnya jangan jauh-jauh lah 392 lah dari sini nanti. Ini ada gap. Ini gap pasti terulang lagi untuk dijajal lagi ya. Setiap gap pasti ketutup, tapi sabar dulu, biarkan di area big sini dulu teman-teman. Kalau tren masih bagus, masih masih menuju ke atas ya. Cuman ada cumannya, bandar lokal lagi jualan dulu. Poren memang sudah masuk nih. Poren sudah masuk, kita cek ya bandar porennya 19 Desember. 19 Desember. Nah, sudah mulai teman-teman ya. Ada CC ngambil 1,2 miliar. Artinya CC sudah ngumpulin barang lagi. Tapi untuk kenaikan lebih baik sabar dulu, tunggu break dulu teman-teman, area sini nih. Karena kan di sini juga kemarin sudah mulai dikasih lagi harga tertingginya. Kalau sudah mulai break level sini, saya pikir targetnya ke sini dulu deh. Yang terdekat juga 51515 ya. Atau enggak nanti ke sini nih, ke angka 379 ya. Ini level situlah teman-teman bisa itu targetnya. Ini baru turun gunung, jadi wajar sekali kalau dia diturunkan ke level bawah lagi ya, sampai ke 170 juga bisa nih. Sabar dulu, teman, sabar dulu, biarkan dia break dulu. Karena bandar lokalnya lagi jualan dulu. Apakah bandar lokalnya ada yang nampung? Kita cek. Mulai di sini deh, tanggal 13 Januari. Ada NHDH ya. Teman kita pada keluar, CP keluar tapi sedikit ya. Teman kita pada keluar nih, tunggu berat harus nunggu break dulu. Biarkan masuk dulu ke MA 10-nya ya. Biarkan masuk dulu ke MA 10. Nanti kalau sudah MA 10 menghadap ke atas, teman-teman bisa ambil di situ. Tapi kalau sudah area breaknya sudah di break, nah berarti teman-teman saya pikir melanjutkan ke depan sini bisa lah. Tapi sekarang kan lagi turun gunung dulu sih Pri ini. Oke teman-teman ya, kalau sudah dilihat pundacat berarti harga sudah mulai mahal. Sekarang lagi turunin, banyak gap. Ini gap pasti ketutup suatu saat. Tapi untuk saat ini sabar dulu aja. Karena bandar lokal lagi jual dulu. Tapi Polres sudah mulai ngambil. Tunggu bandar lokalnya ngambil lagi dan terjadi kenaikan lagi. Biarkan MA 200-nya berada di bawah lagi. Ya, karena kan masih dilewatin nih. Sudah dilewatin dikit ya. Artinya walaupun dilewatin satu tick ya statusnya sekarang downtrend. Walaupun satu tick, cuman baru satu tick aja. Baru gejala downtrend lah teman-teman ya. Kalau arah sih masih menuju ke atas masih Puri ini ya. Maka tunggu break level sini aja nih. Di angka 336 dulu. Oke teman-teman, untuk Puri sudah CNKO sekarang. CNKO dari request CNKO. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CNKO karena sudah turun signifikan katanya. CNKO sudah turun dalam. Wah ini udah lama emiten ini ya. Udah lama tanda penurunan dijebol. Udah kita cek dulu deh. Ini saya tidak suka dengan cara kenaikannya teman-teman. Saya tidak suka nih dengan cara kenaikannya open. Oh pantasan FCA kelas berapa ini teman-teman? FCA kelas 5 sama 1 teman-teman, ya udah. Kalau FCA kelas 5 kelas 1 teman-teman, walaupun dia berada di angka 50 ke atas ya. Walaupun berada di angka 50 ke atas,
masih posisinya tidak akan bebas FCA apabila angka 5-nya tidak kelar. Artinya equity negatif kan CNKO. Kita cek CNKO posisi untuk equity-nya. Kita catat aja equity-nya. Berapa nih? Kalau equity negatif, teman-teman waspada ya. Waspadanya kenapa dia akan susah lepas daripada FCA. Nih, equity masih negatif 970 miliar. 970 miliar. Kita catat di sini. Minus kuartal 3 ya. Minus 970 miliar. Itu 40, Bro. 70. Nah, gitu. Nah, ini masih minus kan? Artinya harus positif ininya. Kita cek revenue-nya ada peningkatan enggak? Tidak ada peningkatan ya, malah turun dikit. Dikit sih turunnya, teman. Tapi lumayan lah. Masih ada usahanya, revenue-nya masih ada, net income-nya sekarang juga masih ada. Ya mudah-mudahan sih ini bisa ada dipositifkan ya. Oke, teman-teman ya untuk CNKO. Jadi targetnya sebenarnya kalau saham-saham FCA ya kebebasan aja, teman-teman ya. Kan teman-teman agak sedikit susah kan kalau. Nah, kalau mau beli posisi merah seperti ini beli, teman-teman. Saya tidak akan ngasih tanda kenaikan sama penurunan aja. Cuman kalau teman-teman perhatikan ya, saya tidak begitu. Karena kalau untuk saham FCA teman-teman ya, saham FCA itu kesalnya itu ketika mau beli gitu kan agak susah, ketika mau jual pun agak susah, gitu aja sih dari saya. CNKO apakah bisa ke atas lagi selama dia tidak diberi area 46-nya masih bagus, trennya masih bagus, masih uptrend, waspada aja jebol area 63-nya. Bila mana 63 jebol waspada downtrend. Tapi kalau masih ditahan di atasnya 1.64-nya saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih lagi, bisa ke level 87 ataupun ke angka 110. Sebelum dia bebas FCA, saya tidak akan memberikan garis tanda-tanda kenaikan. Biarin aja, teman-teman ya. Karena target saya setiap emiten FCA semuanya kebebasan aja. Kalau belum bebas, berarti belum mencapai target. Jadi kebebasan CNKO itu ya kebebasan aja, berarti harus di angka 5-nya dulu. Yang penting angka 5-nya dulu bebas. Artinya si equity harus positif. Ya, kalau tidak positif akan terus kena FCA. Kalau sudah positif baru kena FCA-nya hilang, tinggal tunggu harganya. Kalau harganya masih di atas 50 akan cepat bebas FCA. Oke, teman-teman, CNK bagus. Isian masih bagus nih isiannya. Saya ngasih tahu isiannya bagus nih. Dari tanggal 12 Januari si Poren juga masih ada di dalam. Terus si Bandar Lokal sudah mulai beli nih ya. Makanya tunggu sampai betul-betul 12 Januari ya. Nah, teman-teman ya. Bandar Lokal MG ya sudah masuk bagus teman-teman ya. Bisa di-up kembali ini. Karena si MG sudah mulai masuk. Sorry si MG masih punya barang. Tapi si MG lagi jualan dulu kan. Nah, si MG nanti kalau si MG sudah masuk kembali teman-teman, dua-dua si MG masuk nggak? Tunggu aja si MG masuk ya. Kan si MG masih punya barang nih. Berarti mereka lagi jualan dulu. Nah, MG sudah mulai masuk nih tanggal 21 ya. Di mana 21? Nah, di sini nih MG masuk di sini tapi lagi jualan dulu teman-teman ya. Kalau MG sudah mulai masuk saya pikir bagus teman-teman ya. Lagi bikin support dulu ya, jangan sampai bawa support nih. Kalau mau ngambil tunggu dulu sampai dia masuk dulu kayak 10-nya. Biarkan dia bikin support dulu. Jangan coba-coba ngambil ketika seperti ini teman-teman. Belum ada konfirmasi. Lebih baik sabar nunggu. Memang kan emiten FCA kadang-kadang open gap up atas, open gap bawah. Jadi saya tidak akan ngasih tanda penurunan sama kenaikan, biarin aja. Selagi dia tidak jadi bawah support 1 2 di sini masih aman. Ya. Ini targetnya kebebasan. Berarti harus angka 5 harus hilang, minusnya harus diganti jadi positif. ENRG. 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 Kita cek di sini ENRG. Udah mentok teman-teman, harganya sudah mentok ENRG. Harganya sudah mulai mentok. Tertutup. Nah, ini terbuka tertutup. Nah, sudah dikasih tanggal nih. Terakhir tanggal 13 kita bahas, dia masih punya harga sejarah di atas. Hari ini bagaimana? Hari ini Bandar Lokal masuk teman-teman nih. Terakhir tanggal 20 ya. Kita bahas tanggal 24 sekarang.
Ini dia baru mau bikin support ya, sudah keluar bikin support nih teman sini. Kalau kita gedein dia sudah mulai keluar jalur MA 20 kan. Nah, kalau dia di break nih temannya akan menjadi support ya. Bagus. Kalau terjadi break ya, tapi kalau dilewatin waspada. Ada area penurunan di angka 1395. Nah, ini ada harga tinggi nih, candle tinggi jangan sampai dijebol ya. Maksimal berarti di sini di angka 1230. Karena sini tidak pernah punya candle yang panjang lagi kecuali di sini kan. Berarti maksimal di sini 1230 ya. Dia lagi berusaha bikin support dulu teman-teman. Bagus teman-teman ya. Mau bikin support. Nanti kalau sudah terbentuk support, dia masuk ke MA10 itu sudah terjadi support. Dan per hari ini bandar lokal masuk. Keren. Nah, ada si IP masuk teman-teman ya. Dua-duanya IP 79, 21, IP 79. II juga sudah mulai masuk. Ini broker bagus semua yang masuk ke teman-teman ya. Ini terlepas dari berita apapun ya, IP juga 80 miliar. Artinya si energi lagi dipertahankan. Walaupun di sini sudah mulai mentok ya, sudah mulai mahal banget untuk saat ini mahal banget. Tetapi di harga atas mereka masih ngambil dan harga masih stabil. Dia harus bisa membuka tabir antara atap sama pucuk. Bila sudah terjadi space teman-teman ya antara atap sama pucuk, nah di sana dia akan mulai up. Kan dia masih punya harga sejarah ya si energi ini. Bandar Poren masih ada di dalam walaupun dia keluar tidak terlalu banyak. Nah, 20,6 miliar itu tidak terlalu banyak untuk di energi karena pengambilan lebih banyak. Perhatikan hijaunya lebih banyak daripada merahnya. Artinya net buy-nya lebih banyak daripada net sell-nya. Ini secara harga pun belum terlalu jatuh karena belum menyentuh harga penurunannya 1405, bahkan dia dipertahankan di level 1540. Dia berusaha bikin support, dia sudah mulai masuk MA10 akan menjadi support. Nah, kalau sudah menjadi support jangan dilewatin. Kalau dilewatin waspada, artinya bawah support kan. Saya pikir kalau sudah terlihat jelas di sini harganya sudah mulai antap sama pucuk sudah mulai ada renggang, ada space, maka akan terjadi kenaikan lebih, teman-teman ya. Cuman dia masih punya harga sejarah, artinya ini bukan harga tertingginya, tapi masih punya harga sejarah di angka 3670. Mudah-mudahan bisa dibuka teman-teman tabir atap sama pucuknya ya. Ada space, maka dia akan mengajukan kenaikan. Oke, teman-teman untuk sementara gitu dulu ya. Untuk si energi masih bagus isiannya, cuman ya harga, ingat harga sudah mulai dipucuk selama 10 ingat ya pucuknya 10 tahunan. Tapi dia masih punya harga sejarah ke belakang. Dia lagi bikin support dulu. Kalau sudah terbentuk support, saya pikir dia akan menunjukkan kenaikan lagi. BABP MNC ini teman-teman. Ini tanda penurunan pas banget ya, biarin aja teman-teman ya. Ini ada area break ya. Target sudah 2 kali sentuh teman-teman ya. Orang yang bersyukur sudah take profit, orang yang bersabar lagi nunggu sampai ke level 85. 85 dijebol, ada ke angka 94. Nah, ini sebenarnya saya kalau BABP ataupun grup-grup MNC ya, kadang-kadang kita bikin kesal. Kenapa? Break gitu, tiba-tiba longsornya sampai jauh banget teman-teman ya. Bisa jadi longsor sampai level sini lagi nih. Tapi badan lokal sama poin itu masih terus akumulasi gini nih. Si badan lokal ya akumulasi jualan, terus akumulasi lagi di harga tinggi. Bagus ini. Foren naik dia tidak jualan, turun dia tidak jualan malah ngambil lagi. Ya. Nah, kalau bikin kesal itu seperti ini kadang-kadang ya pada ngambil di level sini, di bawah turun dulu, tidak mau cut loss, ya akhirnya katanya wah dikerungin mulu, ya pastilah. Kalau sudah naik tinggi ada koreksi langsung cepat-cepat cut loss. Makanya kalau saham-saham MNC lebih baik ngambil di bawah aja. Kalau suka teman-teman, kalau tidak suka udah tinggalin aja teman-teman ya. Nah ini untuk si BABP perhatikan tanda kenaikan ini ada gap. Gap apakah bisa kejemput? Iya teman-teman. Nanti kalau sudah mulai break 70, targetnya 78 dulu ya. Benar lokal juga bagus nih pengambilan di sini nih dari mulai tanggal 13 Januari. Ini masih dalam jalur trend up-nya. MA2 harus menuju ke atas, cuma lagi bikin koreksian aja teman-teman ya. Domestiknya ada CYU sudah mulai masuk tapi tidak terlalu banyak ya domestiknya. 13 Januari, tapi teman kita pada keluar sama si MG ya. Ada YB, ada XC, ya ada YU yang sudah mulai masuk terdeteksi sebagai market maker bagian BABP.
Porennya yang bagus porennya nih 2 Januari. Nah, seru nih porennya teman sudah ngambil terus ya. SQ nih ngambil 1,4 juta lot. Ini kalau bukan market maker teman-teman buat koleksi doang siapa yang mau ngambil 1,4 juta? Ya, siapa yang mau ngambil teman-teman? Retail nggak mungkin pada takut teman-teman. Belum jualan nih CSQ belum jualan. Nah, teman-teman target ya yang terdekatnya 70 sudah dilalui 2 kali, nanti 85 sama 94. Nanti kalau sudah 94, mari kita bicarakan lagi. Area penurunan sudah mulai disentuh, dia belum bikin support ya. Mudah-mudahan dibikin support ya, biarkan sideways sebentar, nembus MA20, MA20 masuk lagi, sekiranya masuk lagi ke MA10, maka disitu akan menjadi support. Walaupun dia turun ke level sini, harusnya santai-santai aja kok. Kebiasaannya dia memang slow teman-teman ya, naik dikit turun lagi, naik dikit turun, harus slow dia mah ya, karena si bandar lokal pun sudah masih masuk bandar poren apalagi sudah masuk, apalagi ada bandar poren yang masuk 1,4 juta lot. Mudah-mudahan menjadi kabar baik teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara BABP seperti itu ya, bisa nanti kita bahas lagi, yang penting dia tidak jebol area sini aja nih 58. Dan di sini maksimal itu harusnya di 60 sebenarnya. Cuman di sini ada gap ya, mendingan ke gapin aja sekalian ya untuk menutup PR-nya biar nanti PR ini ditutup tidak untuk masa depannya ya. Walaupun di bawah masih punya PR. Tapi mudah-mudahan dia jemput PR dulu deh, 58 dulu. Tapi kalau dia tidak mau ya silahkan aja gitu, hak mereka. Tapi secara pungutan masih bagus, baik bandar lokal ataupun foreign, dan trennya masih bagus, masih uptrend. Ini sekarang lagi turunkan aja. Oke, sementara BABP seperti itu, nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Happy weekend dan ciao.